rendah. Gitu. Pembangunan infrastrukturnya, jadi kalau tadi pembangunan ICT-nya, ini pembangunan ICT-nya, itu di daerah Papua dan seterusnya. Peningkatan skill, Banten meskipun ada di Jawa, tetapi termasuk daerah yang butuh sentuhan untuk skill-nya ditingkatkan. Karena apa? Barangkali infrastruktur sudah ada, sarana sudah tersedia, skill-nya yang belum mampu. Daerah-daerah Lebak, Pandeglang dan sebagainya itu perlu dilakukan peningkatan. Teman-teman dari Provinsi Banten agar mencermati hal tersebut. Gitu. Literasi pengoperasian internet, ini yang tadi di awal saya sampaikan bahwa banyak konten-konten yang tidak berbahasa Indonesia yang kemudian menyulitkan teman-teman di daerah ini untuk bisa memberdayakan kemampuan teknologinya dengan baik. Karena secara bahasa, secara literatur itu ternyata punya kesulitan sendiri untuk bisa dipahami. Nah, kemudian apa hubungannya dengan duta rumah belajar? Apa hubungannya dengan sahabat rumah belajar? Saya memvisualisasikan seperti ini. Ini adalah level pembatik. Jadi kalau di level 1 itu literasi, kemudian level 2 itu implementasi, level 3 kreasi, level 4 berbagi. Maka tolong sahabat rumah belajar yang sudah sampai di level 4 kemudian berbagi, tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Teman-teman sahabat rumah belajar punya tanggung jawab moral yang tadi saya sampaikan. Caranya bagaimana? Berbagi itu tidak hanya sampai di level 4 saja, tetapi ketika nanti pembatik ini sudah selesai, teman-teman sahabat rumah belajar bisa melanjutkan berbaginya kepada kolega, kepada guru-guru di sekolahnya, kepada teman-teman yang ada dalam organisasi profesi yang sama, teman-teman MGMP. Lakukan mentoring, lakukan itu pencerahan, pendampingan itu. Jangan rela untuk maju sendiri. Teman-teman sekitarnya, teman-teman satu sekolah, teman-teman MGMP juga harus maju bersama. Caranya bagaimana? Lanjutkan berbagi ini. Jangan hanya sampai di level duta rumah belajar tercapai, kemudian berhenti. Tadi yang saya katakan bahwa menjadi duta rumah belajar itu bukan sebuah tujuan. Gunakan ini sebagai bagian dari proses untuk pendewasaan, proses untuk berbagi yang berkelanjutan. Seperti yang tadi Alvin Toffler sampaikan, harus continuous improvement. Ini sahabat rumah belajar, duta rumah belajar, Bapak dan Ibu semua yang bisa saya sharing. Semoga ini bisa menjadi pemantik diskusi-diskusi selanjutnya bahwa kita tidak terlena dengan status sebagai DRB, sebagai SRB, tapi kita punya tanggung jawab moral bahwa status yang disandang itu punya tanggung jawab yang harus diemban. Karena kalau saya menganalogikan itu begini, kalau sebagai Muslim ya, saya menganalogikan itu mungkin seorang Muslim itu ketika beberapa kali umroh itu kemudian menganggap dirinya sebagai Muslim yang sudah menjalankan ibadah. Tetapi menjadi seorang Muslim yang melakukan umroh itu adalah ibadah individual. Jauh lebih penting dan bermakna ketika tidak usah umroh setiap tahun, tapi lihat sekitar kita, lihat masjid yang ada di sekitar rumah kita, lihat tetangga yang sehari-harinya kesulitan untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi kita tidak berjalan sendiri, tapi sebagai makhluk sosial kita punya tanggung jawab moral untuk maju bersama-sama. Nah, harapannya seperti itu, sehingga apa yang akan dilakukan oleh sahabat rumah belajar dan duta rumah belajar nantinya itu bisa menjadi amal ilmiah dan ilmu amalia. Ini yang bisa saya sharing, dan mohon maaf kalau ada yang kurang pas.
karena tadi diminta untuk membuka kegiatan ini, maka dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sharing knowledge and practice untuk jenjang SMK secara ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak Bapak Abduh yang sudah membuka kegiatan sore ini. Ya, kegiatan sharing knowledge dan practice. Saya dari NTT, Bapak. Data Bapak lengkap sekali, luar biasa. Ya, saya tertarik sekali nih Pak dengan kata-kata Bapak tadi, siswa kita sudah di abad 21, kemudian di sekolah abad 20, sementara guru-gurunya abad 19. Nah, ini seperti kata orang nih Pak, ya. Kata orang permata itu kan biar dilempar dalam lumpur, itu pin lumpur, dia tetap permata. Tapi saya mau bilang kalau permata itu kalau nggak digosok dia nggak berkilau. Jadi berkaitan dengan yang tadi, ya, yang abad 19 itu, mari kita Bapak Ibu Guru, kita sama-sama membuat berkilau, ya, dengan menambah kompetensi kita. Nah, untuk itu sudah hadir di sini pemateri kita, ya, ada Ibu Fitri Nurjainah, sahabat rumah belajar dari Sulawesi Selatan, yang akan memaparkan tentang kelas maya dan game Wordwall-nya. Ya, apa itu game Wordwall-nya, seperti apa, kemudian bagaimana inovasi dari Ibu. Mari kita sama-sama menyimaknya. Silahkan Ibu Fitri. Terima kasih Bu Maria. Yang terhormat Legislatif Kemendikbud Bapak Muhammad, yang terhormat DRB dan SLB Senusantara, para peserta webinar yang terhormat dalam webinar kita belajar SMK Share Knowledge and Practice. Perkenalkan, saya Fitri Nurjainah, SLB dari Kepulauan Bangka Belitung. Tadi Ibu ada salah nyebut ya. Kami dari Kepulauan Bangka Belitung. Ya. Saya guru bahasa Inggris di SMK Negeri 5 dan SMK 4 Pangkal Pinang. Jadi Pangkal Pinang adalah ibu kota dari Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai budaya kami, orang Melayu Bangka Belitung, serumpun sebalai sebutannya, pada webinar ini saya akan awali dengan sebuah pantun. Padatlah mana si badak batang kayu, jika ditimpa si batu pualam. Adat budaya orang Melayu, setiap berjumpa mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pantun lagi ya, Bu. Silahkan, Bu. Ya, ini kami serumpun sebalai banyak pantunnya loh, Bu. Ini ciri khas Melayu nih. Ya, betul. Ambil sebiji buah ini, mari letakkan, jangan dibelah. Sebagai awal pertemuan hari ini, marilah kita melapaskan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan atau berbagi tentang kelas maya dan nanti akan diintegrasikan dengan suatu media yang menarik, yaitu game edukasi Wordwall. Pak Bu Moderator, boleh saya izin share screen? Silahkan Ibu. Ini belum bisa ini Bu. Ya, siap Bu, mohon izin. Siap. Terima kasih.
Ibu Fitri Nurjanah ya, Bu. Iya, Pak. Baik, silakan Ibu. Oh iya, makasih Pak. Udah, ya siap. Saya udah kelihatan Pak. Ada Masih Pak? OTW. OTW, Bu. Oh lagi OTW. Nah, ya. Udah kelihatan Iya. Pak? Sudah Bu, sudah kelihatan. Nah, jadi tema kita hari ini ada SLB SMK Self Knowledge and Practice. Oke. Sebelumnya, mari kita dengarkan dulu. Ini ada bumper ini. Belajar asik bersama Rumah Belajar. Baiklah, saya akan mulai memaparkan tentang kelas maya. Untuk pembukaannya, kita mulai dengan kecakapan abad 21. Apa itu kecakapan abad 21? Yaitu terdiri dari 4C, 4C. Pendidikan dan pembelajaran akan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Di abad 21 ini, pembelajaran tidak hanya berpusat pada kemampuan kognitif, tetapi juga mencakup sejumlah keterampilan personal dan sosial. Kecakapan itu dikenal dengan istilah 4C, yaitu pembelajaran abad 21 diantaranya adalah communication. Yang dimaksud communication di sini sharing thought, question, ideas, and solution. Seperti saat ini kita saling berbagi, sharing thought. Collaboration, kita working together to reach goal, putting talent, expertise, and smart to work. Kita sudah kolaborasi di sini antar SRB Daerah Istimewa Yogyakarta, SRB Jakarta, dan saya sendiri SRB Kepulauan Bangka Belitung. Collaboration. Yang ketiga, cakapan abad 21 yaitu critical thinking, berpikir kritis. Di sini definisinya adalah looking at problem in a new way and linking learning across subject and discipline. Dan yang terakhir adalah creativity. Creativity ini adalah trying new approaches to get things done equals innovation and invention. Jadi Bapak Ibu yang hebat, di sini kita sudah melakukan suatu pendekatan baru, yaitu inovasi pembelajaran equals innovation, new approaches. Kemudian, bagaimana dengan keterampilan abad 21? Nah, membangun keterampilan abad 21 merupakan salah satu tantangan pendidikan saat ini. Keterampilan abad 1 itu diantara melek TIK. Kita harus melek TIK. Berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, dan kolaborasi. Nah, ini disebut dengan 21st century skills. Saya tanda ini melek TIK. Jadi dalam pembelajaran kita, inovasi pembelajaran kita harus mengintegrasikan dengan TIK. Jadi artinya guru harus melek TIK. Begitu juga peserta didik. Untuk pembelajaran efektif, di sini ada 6 prinsip menurut Rowe. Collaboration, communication, creativity, critical thinking, confidence, and choice. Nah, di sini saya tandai choice. Dalam pembelajaran efektif, kita harus punya pilihan. Mana pilihan yang terbaik dalam pembelajaran kita. Di dalam inovasi pembelajaran, kita memilih yang terbaik. Dalam hal ini, saya memilih kelas maya. Jadi hari ini kita akan membahas portal rumah belajar, khususnya kelas maya. Choice. Apa itu portal rumah belajar? Portal rumah belajar itu isinya adalah bahan belajar serta fasilitas komunikasi dan interaksi antar komunitas pendidikan. Di dalam portal rumah belajar ini belajarnya gratis.
Nah, pada tahun 2011, Pustekkom Kemendikbud, sekarang mengganti nama dan Pusdatin Kemendikbud, itu mengembangkan portal rumah belajar. Nah, menurut PBB, keterampilan abad 21 ini merupakan ciri masyarakat era digital, yaitu masyarakat berpengetahuan atau knowledge-based society. Nah, TIK inilah yang punya potensi sangat besar sebagai sarana atau alat untuk membangun keterampilan tersebut dalam proses pembelajaran kita. Nah, berikutnya, apa saja fitur-fitur yang terdapat di dalam portal rumah belajar? Ada fitur utama, yaitu sumber belajar, bank soal, kelas maya, laboratorium maya. Jadi pembelajaran online, misalnya fisika, kimia, kita bisa memanfaatkan laboratorium maya. Untuk fitur pendukungnya, di sini ada beberapa yang namanya peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, bahasa, karya bahasa dan sastra, ini bisa untuk bahasa Indonesia, pengembangan keprofesian berkelanjutan OPKB. Dan ada satu lagi yang baru, yaitu EduGame. EduGame ini dirilis pada bulan Juli tahun 2020, baru beberapa bulan ini. Nah, di sini banyak sekali permainan edukasi, game edukasi yang menarik bagi siswa. Sumber belajar lainnya adalah PKP, TV edukasi, dan lain-lainnya. Oke, berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya akan membahas tentang kelas maya. Apa itu kelas maya? Kelas maya adalah learning management system yang dikembangkan untuk memfasilitasi pembelajaran online antara peserta didik dan pendidik kapan saja dan di mana saja. Cara kita mengakses kelas maya adalah dengan cara ketik kemdikbud.go.id/kelasmaya. Berikutnya, bagaimana implementasi kelas maya rumah belajar? Implementasinya adalah pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di sini melibatkan berbagai pihak, yaitu pihak sekolah, dalam hal ini adalah kepala sekolah, pendidik, guru, peserta didik atau siswa. Dan admin juga bisa terlibat, admin dalam hal ini operator dan orang tua peserta didik. Apa saja tugas penyelenggara dalam LMS kelas maya? Sekolah dalam hal ini sebagai penyelenggara kelas maya memiliki hak akses, yaitu untuk mengelola keseluruhan sistem kelas maya di sekolah. Antara lain adalah mengelola kelas, yaitu membuat kelas menambahkan pengajar, mengelola pengguna di sekolah, yaitu mengelola pendidik dan peserta didik, monitoring aktivitas kelas dengan cara melihat rekap nilai, dan monitoring aktivitas pengguna di sini adalah pendidik dan peserta didik sebagai user. Apa saja tugas pendidik? Tugas pendidik adalah dia memiliki hak akses untuk mengelola kelas, yaitu membuat kelas, mengatur konfigurasi kelas, mengunggah modul, mengunggah tugas, membuat pengumuman, mengisi forum diskusi, mengatur penilaian, dan monitoring aktivitas peserta didik. Dengan cara melihat aktivitas peserta didik dan melihat nilai peserta didik. Dan tugas berikutnya adalah tugas peserta didik. Tentunya peserta didik memiliki hak akses dalam kelas maya, yaitu memilih kelas, mengikuti kelas, mengumpulkan tugas, mengikuti ujian, membaca pengumuman, mengikuti forum diskusi yang dibuat oleh pendidik, mengubah profil dan melihat nilai. Nah, di kelas maya ini ada kelebihannya. Kita bisa mengubah profil baik dari penyelenggara, pendidik maupun peserta didik, seperti medsos lainnya, yaitu bisa mengganti foto, upload foto. Apa saja kelebihan dari kelas maya? Kelebihan kelas maya, pembelajarannya di mana saja dan kapan saja. Proses pembelajarannya tambah menarik karena adanya fleksibilitas. Banyak materi yang tersedia dalam kelas maya. Tersedianya berbagai macam sumber belajar pada sumber rumah belajar
yang kaya dengan media, sehingga dapat membantu belajar peserta didik dengan mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Belajarnya lebih interaktif, penilaian lebih bervariasi, dan kegiatan peserta didik dapat dimonitor oleh semua pihak. Dalam hal ini adalah penyelenggara, yaitu sekolah, pendidik, guru, dan oleh orang tua peserta didik. Nah, ini yang sudah saya manfaatkan kelas maya di sekolah kami, SMK Negeri 5, penilaian lebih bervariasi. Ini salah satu dari kelebihan kelas maya. Kita bisa mengaturnya mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian persentasenya bisa kita atur. Misalnya ini nilai tugasnya berapa, nilai tugas modul, nilai forum diskusi berapa persen, nilai ujiannya, dan KKM-nya pun bisa kita atur di sini. Total semua yang diatur ini 100% jumlahnya. Ini salah satu kelebihan dari kelas maya. Kemudian rekap nilai yang sudah kita atur tadi, rekap nilainya otomatis. Kita bisa lihat si A apakah sudah mengerjakan tugas modul, tugas ujian, kalau belum nih kosong. Kalau sudah semua, nanti ada rekap nilainya di sini. Kita nggak perlu menghitung lagi. Jadi ada sistemnya. Kemudian siswa yang mendapat nilai yang the best dalam misalnya tugas modulnya yang paling bagus, ini ada dapat bintang. Ini ada bintangnya. Jadi sistem telah mengaturnya. Nah, inilah kelebihan, salah satu kelebihan dari kelas maya. Rekap nilai otomatis. Kita nggak perlu lagi guru menghitung. Kita sudah bisa mengambil nilai akhirnya. Berikutnya, kegiatan peserta didik dapat dimonitor. Ya, kita bisa memonitor kelas pengguna aktivitas user activity. Caranya kita ketik aja di sini tanggal berapa sampai tanggal berapa. Di sini namanya siapa. Nah, dia mau aksesnya kapan. Jadi, keaktifan peserta didik atau user bisa kita pantau. Tanggal berapa dan berapa lama ini tanggalnya sama jamnya. Berapa kali mereka mengakses kelas maya. Ini bisa kita pantau di aktivitas user activity. Berikutnya, pengumuman materi dan forum diskusi bisa kita masukkan di kelas maya. Nah, di sini kalau kita mau mengadakan Vicon Zoom, kita bisa masukkan pengumumannya di sini. ID-nya, meeting ID, passwordnya, bisa kita atur di pengumuman. Jadi bersifat interaktif. Materi bisa kita unggah di sini. Dan forum diskusi kita bisa masukkan di dalam kelas maya. Kelihatan siswa yang mana yang aktif, yang mana pasif. Kita bisa menilai forum diskusinya juga. Bank soal bisa kita ambil dari sumber belajar yang ada di portal Rumah Belajar, maupun kita bisa buat sendiri bank soalnya. Ini ada caranya, yaitu jumlah soal berapa kita bisa atur sendiri, kemudian berapa lama waktunya, kemudian ini kapan batas waktunya, ya berapa lama. Nah, kita bisa masukkan penilaian berapa nilainya, bisa kita atur. Dan nilainya nanti otomatis, nggak perlu diperiksa lagi. Nah, inilah bank soal yang kita miliki. Berikutnya, bagaimana cara membuat kelas maya? Pertama-tama tentunya penyelenggara yang mengakses kelas maya, membuat kelas maya, caranya buka link belajar kemdikbud.go.id/kelas maya. Kemudian klik daftar, dan di sini ada peserta didik, ada pendidik, dan penyelenggara. Nah, kita pilih yang penyelenggara. Kemudian isi semua data di sini, diisi, submit, isi foto kali penyelenggara, kita bisa isi lambang sekolah. Klik simpan, dan ingat username dan password harus dicatat, sebab nanti akan login menggunakan username dan password. Berhasil mendaftar, membuat kelas maya sebagai penyelenggara. Seperti sekolah saya sudah terdaftar di SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Setelah itu, sebagai penyelenggara tadi sudah berhasil mendaftar, membuat kelas maya. Sekarang sebagai penyelenggara masuk, login, buka link belajar, sama kayak tadi, login sebagai penyelenggara, klik tombol tambahkan kelas, masukkan informasi kelas,
kata kuncinya nanti akan kita simpan untuk digunakan kepada peserta didik untuk LMS ya. Tambahkan guru yang akan mengelola kelas, kemudian masukkan KKM-nya. Kelas telah ditambahkan, berhasil. Dan berikutnya kalau sudah ada, kita lanjutkan dengan membuat akun guru. Jadi akun penyelenggara sudah ada. Ketik kota rumah belajar, buka nih kota rumah belajar, klik fitur utama. Kemudian cari kelas maya. Kita daftar sebagai guru. Caranya sama seperti tadi. Nah, kita bisa pilih tadi sekolah penyelenggaranya sudah berhasil didaftar, nanti ada pilihannya, cari. Kalau saya cari SMK Negeri 5, klik, nah, daftar. Jadilah kita membuat akun guru kelas maya. Setelah itu, kita membuat akun siswa. Nah, siswa disuruh buat akun juga untuk kelas maya. Caranya sama tadi, klik. Cara lainnya bisa kota rumah belajar, kemudian itu dari kelas maya ke kelas digital. Yang daftar sebagai siswa. Kalau siswa ini masukkan NISN. Jadi sebelum mendaftar, siapkan dulu NISN setiap peserta didik. Sampai nih tadi isi alamat, kemudian cari sekolah penyelenggara. Itu sudah ada, kalau sudah terdaftar tinggal pilih. Kemudian ini daftar, berhasil. Nanti sudah berhasil punya akun, siswa bisa login, kemudian dia pilih kelasnya yang sudah dibuat. Nah, demikian pembahasan saya tentang kelas maya. Saya akan lanjutkan dengan di dalam kelas maya kita bisa belajar menggunakan media yang menarik. Nah, saat ini saya akan berbagi pengenalan game edukasi world dan pembuatan akun. Nah, saat COVID-19 ini, pembelajaran online dilakukan bervariasi terintegrasi TIK. Salah satunya adalah game interaktif. Nah, kita tidak hanya sebagai user, kita hanya juga bisa sebagai creator, bukan hanya sebagai pengguna, kita juga bisa sebagai pencipta. Bagaimana membuat game interaktif? Yang paling mudah yaitu menggunakan aplikasi Wall. Ini yang sudah saya buat, ini adalah teka-teki silang atau crossword puzzle. Kemudian ini word of mouth, kalau ada tikus ini keluar, carilah ini binatang buas. Nah, kalau benar, dapat poin. Oke. Sekarang bagaimana cara menghilangkan kejenuhan dalam pembelajaran online? Salah satunya adalah dengan cara bermain game edukasi. Nah, di sini yang paling mudah saya akan memaparkan bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan game edukasi Wall yang diintegrasikan dalam kota rumah belajar. Bapak Ibu ada yang pernah dengar tentang game edukasi Wall? Mungkin ada yang sudah, mungkin ada yang belum. Baiklah, saya berbagi hari ini, apa itu Wall? Wall dirancang untuk menjadi alat interaktif bagi siswa atau orang lain untuk digunakan, dapat digunakan untuk game edukasi. Jadi berisi berbagai kata, sesuai dengan katanya, kata Wall gaming. Oke. Berikutnya, apa itu game Wall, game edukasi Wall? Itu merupakan web aplikasi yang kita gunakan untuk membuat game berbasis tulis menyenangkan. Nah, dengan Wall, berbagai macam model game dapat kita buat. Cocok sekali bagi kita sebagai educator, pendidik yang ingin menggunakan pendekatan lain dan berangkat serta mereview sebuah penilaian pembelajaran yang bervariasi. Bagaimana pembuatan akunnya? Pembuatan akunnya itu dengan kata word wall. Berikutnya, word wall, kita cari word wall atau word wall-nya. Kemudian, kalau belum punya akun, kita bisa mendaftar ke akun dasar word wall. Sign in, word wall. Kemudian, pilih akun Gmail kita. Setelah itu, selesai. Ini tampilannya nih, cara fiturnya ya. Cara mudah untuk membuat sumber pengajaran Anda sendiri. Nah, di sini di atas ada fiturnya, masyarakat community ini maksudnya kita bisa mencari hasil game edukasi yang sudah dibuat oleh masyarakat community. Dan aktivitas saya ini kita bisa lihat
apa yang sudah kita buat, hasil saya, seperti yang tadi hasil saya tadi, buat aktivitas. Nah, ini kalau ini create nih, kalau mau buat mulai dari create, kemudian nanti berikutnya nanti ada hasil, setelah create ada hasil. Berikutnya, nah ini fiturnya ini ya, fiturnya barang cetakan. Kenapa nih ada barang cetakan? Karena game ini bisa di-print, dimainkan. Baik kalau pakai link berarti online. Tapi kalau sudah di-print itu bisa dimainkan secara offline atau barang cetakan. Jadi bisa dicetak TTS yang saya buat tadi bisa di-print. Nah ini adalah aktivitas saya. Kita lihat ini sudah dibuat bisa quiz Poloid. Ini tidak hanya untuk bahasa Inggris, bisa juga untuk semua pelajaran. Agama bisa, kimia bisa, pengetahuan umum juga bisa. Ini sudah dibuat oleh orang-orang sebelumnya, bisa kita ambil dan bisa edit juga untuk dijadikan game edukasi bagi peserta didik kita. Nah, ini hasil saya. Jadi nanti kalau sudah dimainkan oleh responden, ada hasilnya. Kita bisa lihat siapa yang the best, nah, correct, incorrect, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ada nama-nama siswa kita yang sudah mengerjakannya. Oke, berikutnya, nah inilah template. Jadi kelebihan dari wall ini, berbagai macam template bervariasi. Kalau kita mau membuat ini work more yang saya buat tadi, atau mungkin ada ulangannya, ini ada seperti kelompok. Ini ada balon meletus, teka-teki silang seperti yang sudah saya buat. Berikutnya ini sambungannya. Ini tadi pencarian kata ada, tidak berantakan. Maksudnya kata-katanya berantakan kita jadikan supaya benar kalimat ini cocok untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian diagram label, acak. Nah, quiz game show juga bisa nih. Jadi satu macam yang sudah kita buat, kita bisa jadikan bervariasi. Oke, berikutnya inilah hasil kreasi saya, game edukasi wall. Nah, ini adalah puzzle, ini adalah drag and drop, jodohkan ini. Jadi kita ambil gambar ini, kita tarik. Dan di Wake of Mall, ini adalah game cari kata, misalnya di sini binatang buas. Jadi kalau muncul binatang buas, kita klik. Kalau yang Cina nggak usah diklik. Jadi kalau ini benar. Nah, oke, bagaimana ini link puzzle yang sudah saya buat. Kemudian ada yang drag and drop. Ini link yang kita generate dari hasil kreasi game edukasi kita bisa kita tautkan di kelas Maya yang sudah saya jelaskan tadi. Menjadi tugas untuk peserta didik. Jadi sangat asik sekali siswa bisa belajar sambil bermain edutainment, game edukasi. Nah, ini game edukasi saya tautkan ke kelas ini dijadikan sebagai tugas peserta didik yang sangat menarik dan mengasihkan sekali bagi mereka karena ini media ini sangat bervariasi sekali. Oke. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang pengenalan game edukasi Word Wall. Dekat belajarnya, rumah belajar portalnya, maju Indonesia. Nah, sebagai akhir dari penjelasan saya, nanti kita akan mainkan contoh hasil kreasi Word ya, peserta semuanya. Nah, akhir kata, saya mau berpantun lagi nih Bu Maria. Ya, silahkan Ibu Fitri. boleh, silahkan. Tumbuh semampai pohon kuiti. Mari letakkan, jangan dibelah. Karena pemaparan ini sudah selesai, mari kita ucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop session ya, Bu. Iya, terima kasih.
Barangkali ada yang bertanya, Bu. Dan, Nanti untuk pertanyaannya digabung saja, Bu, sebentar di akhir ya. ya, linknya boleh di kolom chat ya. Iya, nanti pertanyaannya lewat kolom chat saja. Ya, ya. Jadi saya ada link permainan nih, biar mau ada gamenya ya, Ibu? Iya, para peserta bisa. Oke, sip. Kalau gitu sebentar. Ada linknya, Bu. Ya, ada 2 ya. Satu crossword puzzle, satu lagi yang book a mall itu. Jadi mau dikasih game. Ini Ibu mau ngasih game gitu ya? Iya, dimainkan. Jadi yang saya jelas itu contohnya itu gitu. Contohnya. Oke deh, mantap Ibu. Sebentar. Kalau gitu boleh Ibu silakan di-share linknya Ibu. Oh iya. Linknya sudah saya kasih ke ini Bu, ke moderator. Pak, ini Pak Rahmat ya. Dan dari saya share ya. Sudah ada linknya. Oke Ibu, nanti kalau untuk gamenya boleh di akhir nggak Ibu? Oh boleh di akhir ya? Iya, karena Cacak bagusnya masih izin sholat Ibu ya, jadi kita lanjut saja dulu ya Ibu ya. Ya. Nanti di sesi terakhir kita akan bermain dengan game yang Ibu sudah siapkan. Sekedar hiburan aja Bu. Iya siap Ibu, mantap. Iya. Itu yang kata orang ini ya, orang Surabaya ya. Itu Mas Pablo Picasso ya, dia mengatakan bahwa action is action ya. Jadi kita harus beraksi dulu ya, jangan hanya memaparkan, jangan hanya teori, tapi kita membutuhkan action. Action adalah dasar kunci untuk sukses ya. Itu bukan kata saya Bu, itu kata Mas Pablo Picasso ya. Jadi terima kasih Bu Fitri yang sudah memaparkan dengan mendetail sekali fitur-fitur yang ada di rumah belajar, khususnya fitur kelas maya. Ya, terima kasih dan kita lanjut dulu untuk pertanyaannya boleh di kolom chat ya. Kita lanjut ke Pak Jailani Sidik, sahabat rumah belajar dari Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan memaparkan tentang inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan rumah belajar. Ya, jadi inovasi artinya berbeda, inovasi artinya membuat sesuatu yang spesial, dan seperti apa inovasinya, mari kita lihat bersama-sama. Silahkan Pak Jailani. Baik, terima kasih Bu Maria. Sebelumnya boleh dibuka share-nya dulu, saya mau share screen dulu Bu. Oke. Ya. Silahkan Pak Jailani. Oh sorry. Videonya malah hilang Bu. Iya nih, sebentar Pak. Iya. Kecepatan. Ini saking semangatnya nih Pak. Semangat sekali ya Bu Maria ya. Sebentar Pak, saya malah cari namanya. Oke. Iya.
Pak Jailani. Belum ketemu, sabar. M Jailani Bu, M Jailani. Oh ya, M Jailani Sidik. sekedap ya Pak. Iya, nggak apa-apa Bu. Oh, nggak muncul ya. Saya juga ininya videonya juga jadi hilang. Oh, videonya panjenengan nggih Pak? Iya, tadi kan bisa muncul. Sekarang cuman suaranya aja sih Bu. Kita coba Pak. Oh, saya masuknya di attendant Bu. Coba dimasukin di panel lagi. Iya. Oh, yang ini, oke. Agung, tidak boleh Agung. Sampun Bapak. Belum itu Bu, masih di attendant itu, belum masuk di panel. Sampun iki. Tapi di sini belum. Bunda. Masih. Dalam. Iya, saya bantu boleh. Nggih, monggo. Siap. Mohon maaf Bu, saya tinggal tadi. Iya. Siap. Saya boleh dijadikan host lagi Bunda. Sip. Maaf ya Bun. Saya juga kemarin agak lupa pakai Webex ini, lama pakai Zoom, lupa pakai Webex lagi. Iya nih, hari bisa 4 kali ngesum. Iya, sekarang pakai Webex lupa. Mohon maaf ya Pak Jailani. Nggak apa-apa Pak. Iya. Bapak tadi keluar lagi kayaknya Pak ya? Enggak tuh Pak, ini baru kan masuk. Saya minta di share screen, terus kemudian tadi tiba-tiba dipindah, mungkin ke klik jadi pindah di attendant Pak. Oh siap. Iya. Baik. Oh, namini pun Akas. Ya, saya bisa dijadikan host dulu Bunda. Saya bantu Sampun. nanti. Oh sudah. Sampun. Oke, siap. Terima kasih Bunda. Sami. Oke, siap. Oke Pak Jailani menunggu ya Bapak ya. Iya, terus share screen-nya tolong dibuka ya Pak Bu. Pak Rahmat. Siap Pak. Ya. Sampun Bunda, sampun Pak Jailani. Oke, sampun ya. Pak Jailani, monggo. Bentar. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Sampun Pak. Sudah ya. Inovasi pembelajaran bersama rumah belajar. Ya, baik. Saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang saya hormati Bapak Muh Abduh dari Pusdatin, kemudian Ibu Maria, Bapak Rahmat, dan Bapak Ibu DRB di seluruh Indonesia. Terus kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia dan Bapak Ibu yang hadir di room ini untuk sore ini. Baik, jadi saya ingin menyampaikan terkait inovasi pembelajaran dengan rumah belajar. Mungkin saya juga masih belajar ya Pak Bu, nanti mungkin ada masukan. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Jadi nama saya itu, nama lengkapnya adalah M. Jailani Sidik, Muhammad Jailani Sidik. Saya SRB dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Terus kemudian saya mengajar di SMK Negeri 3 Yogyakarta di posisi guru teknik pemesinan. Jadi saya guru mapel produktif, Bapak Ibu. Terus kemudian kemudian ini sedikit pengalaman kerja saya. Jadi saya mengajar di SMK Negeri 3 Yogyakarta itu baru mulai 2019 sampai sekarang. Sebelumnya saya juga pernah mengajar
tapi dulu 2009 sampai 2010. Nah, sisanya saya banyak bekerja di industri. Jadi memang dulu saya sempat mengajar, terus kemudian pindah di industri, memang ingin cari pengalaman supaya bisa dibagi ketika saya mengajar kembali di sekolah. Nah, ini adalah laman sosial media saya, Facebook, terus kemudian ada Instagram, ada YouTube, sama yang terakhir ada blognya. Baik, saya lanjut. Nah, kemudian ini adalah fitur-fitur dari rumah belajar. Jadi tadi juga sudah disampaikan sama Bu Fitri bahwa ada fitur utama sama ada fitur pendukung. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Di sini yang saya kasih kotak warna merah ini adalah fitur-fitur yang pernah saya coba. Ada kelas maya atau kelas digital, terus kemudian sumber belajar, sama pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, di mana PKB ini saya mengikuti diklat pembatik, dan sekarang saya tidak menyangka bisa sampai level 4. Jadi bisa belajar banyak dari Bapak Guru yang hebat ini, gitu. Luar biasa memang. Terus kemudian saya lanjut lagi. Jadi inovasi pembelajaran di sini ya ingin saya jelaskan adalah terkait dengan blended learning dengan rumah belajar. Jadi di SMK Negeri 3 Yogyakarta untuk saat ini sistem pembelajaran yang dipakai adalah blended learning. Jadi sebagian ada yang belajar di rumah, sebagian ada yang belajar di sekolah untuk mengurangi berkumpul secara banyak gitu, untuk mengurangi interaksi antara siswa. Nah, mata pelajaran yang saya ambil di sini adalah teknik pemesinan price. Jadi teknik pemesinan di sini adalah produksi. Press ini ya biasa untuk menyayat aluminium, untuk menyayat besi, dan logam lainnya. Nah, untuk fokus materinya itu adalah operasional dasar mesin press vertikal. Nah, di sini tahapnya adalah saya membuat video pembelajaran, terus kemudian saya melakukan sosialisasi rumah belajar ke siswa, terus kemudian saya share materi melalui kelas maya, terus kemudian saya melakukan atau membimbing praktek di sekolah. Nah, jadi yang tahap 1 sama tahap 2 ini adalah persiapannya. Nah, jadi persiapannya membuat video dan sosialisasi rumah belajar ke siswa. Terus kemudian yang ketiga ini adalah pembelajaran daring, dan yang keempat ini adalah pembelajaran tatap muka. Nah, dan kombinasi dari step 4 sama step 3 ini yang disebut dengan blended learning. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu, Bapak Ibu. Nah, di sini saya membuat video pembelajaran. Nah, karena kan kalau di rumah belajar seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa materi-materi untuk SMK khususnya dan yang mapel produktif itu masih belum banyak, gitu kan, belum banyak. Jadi saya mencoba untuk membuat video pembelajaran sendiri, dan di sini ada 7 video pembelajaran yang saya buat, dan semuanya sudah saya upload di YouTube dan sudah saya lampirkan di kelas maya. Yang pertama itu ada bagian-bagian mesin press vertikal. Terus kemudian yang kedua itu ada cara menghidupkan mesin press vertikal dan mengatur kecepatan spindle. Terus kemudian yang ketiga ada cara mengatur gerakan meja mesin press vertikal. Kemudian yang keempat, cara memasang pisau press atau end mill pada mesin press vertikal. Terus kemudian selanjutnya yang kelima adalah cara memasang benda kerja di ragum pada mesin press vertikal. Yang keenam ini ada cara setting posisi benda kerja terhadap pisau press atau zero point pada mesin press vertikal. Dan yang ketujuh itu ada cara melakukan penyayatan benda kerja pada mesin press vertikal. Jadi harapan saya, kenapa sih kok saya bikin video pembelajaran ini? Jadi biasanya kan siswa nyari video pembelajaran dari internet. Mungkin yang pertama mesinnya bisa jadi tidak sama, karena setiap merek mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda. Jadi kalau saya bikin video pembelajaran menggunakan mesin yang ada di sekolah, itu akan lebih memudahkan siswa atau peserta didiknya. Baik, ini akan saya putarkan sekilas proses pembuatan video pembelajaran yang saya lakukan. Jadi dalam proses video pembelajaran ini memang membutuhkan effort yang
intinya butuh effort yang lebih lah untuk bisa menciptakan video pembelajaran. Ini saya putar, Bapak Ibu. Ini adalah behind the scene-nya ya Bapak Ibu. Jadi saya membuat video melibatkan teman-teman yang bisa ada waktu gitu. Nah, terus ini adalah salah satu hasil editing video yang saya bikin. Nah, itu yang step 1, saya membuat video pembelajaran. Selanjutnya, saya melakukan sosialisasi rumah belajar ke siswa atau peserta didik. Karena kan memang nanti saya akan menge-share atau mengupload materi pembelajaran itu ke rumah belajar menggunakan kelas maya. Jadi ini adalah beberapa dokumentasi yang saya ambil ketika saya melakukan sosialisasi. Pada intinya, sosialisasi ini adalah yang pertama mengenalkan portal rumah belajar kepada siswa agar nantinya mereka tidak bingung. Terus kemudian yang kedua agar mereka terbiasa menggunakan portal rumah belajar. Karena kan selama ini yang diketahui peserta didik itu adalah YouTube biasanya. Kalau ditanya portal rumah belajar, ada yang tahu, ada yang tidak. Jadi untuk lebih mengenalkan dan membiasakan agar peserta didik mau masuk ke portal rumah belajar. Nah, terus kemudian selanjutnya ini adalah sekilas mengenai proses sosialisasi yang saya lakukan. Nah, itu adalah sekilas mengenai proses sosialisasi yang saya lakukan. Terus selanjutnya masuk ke step 3 adalah pembelajaran melalui kelas maya. Jadi video pembelajaran yang sudah saya buat, terus sudah saya sosialisasikan terkait penggunaan kelas maya. Jadi videonya saya upload di kelas maya. Jadi saya bikin kelas. Ini saya bikin satu kelas yaitu teknik pemesanan fresh 11 TP3 untuk semester gasal ini tahun ajaran 2020-2021. Jadi setelah diupload saya minta siswa atau peserta didik untuk masuk ke kelas maya. Jadi sebelum praktek saya meminta mereka untuk belajar. Jadi kan karena memang ini kondisinya COVID, jadi untuk mengurangi interaksi atau jadi kan kalau misalkan kita mau memberikan arahan saat praktek mesin, itu kan biasanya kan bergerombol gitu. Jadi kalau sebelumnya mereka sudah menyaksikan video pembelajaran melalui kelas maya, harapan saya adalah mengurangi gerombolan atau sekumpulan ketika kita menghadap mesin. Nah, ini adalah sekilas mengenai pembelajaran menggunakan kelas maya. Nah, itu adalah sekilas mengenai pembelajaran dengan kelas maya. Nah, setelah mereka belajar menggunakan kelas maya, melihat videonya tadi, kemudian praktek di sekolah. Karena memang di SMK kalau misalkan tidak praktek,
mereka akan kesulitan. Makanya kemarin ada kebijakan dari Pemda dan dari sekolah sendiri untuk mengatur jadwal agar peserta didik atau siswa tetap bisa masuk cuman secara sesi gitu, atau dibagi dalam kelompok-kelompok kecil untuk mengurangi kumpulan massa dalam jumlah yang besar. Ini adalah beberapa dokumentasinya. Terus kemudian ini sekilas proses pembelajarannya. Nah, itu tadi mungkin sedikit paparan dari saya ya Bapak Ibu. Mungkin cuma sebentar, jadi intinya saya menggunakan portal rumah belajar ini untuk mengimplementasikan video pembelajaran yang sudah saya buat. Terus kemudian setelah mereka belajar menggunakan kelas maya, mereka akan praktek langsung di bengkel. Jadi biar tidak kebingungan, saya pastikan dulu mereka sudah melihat video yang saya bikin. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan di sesi terakhir saja. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Maria dan Pak Rahmat. Iya, terima kasih Pak Jailani yang sudah berbagi ya tentang kelas maya, pemanfaatan kelas maya yang terjadi, yang sudah dilaksanakan di sekolahnya beliau. Untuk pertanyaan-pertanyaannya kita silahkan Bapak Ibu di kolom chat. Nanti di akhir sesi ini baru kita akan di sesi tanya jawab. Ya, untuk itu terima kasih sekali lagi Pak Jailani, matur suwun sangat sudah berbagi. Ibu Maria. Ya, sahabat rumah belajar hebat dari DIY ya. Dulu saya di sana Pak, makanya bisa bahasa Jawa. Oh. Iya, jadi matur suwun sangat. Iya, sami-sami. Barokah ya Pak ya, sudah berbagi. Yang pasti bermanfaat Pak. Iya, ya. Mudah-mudahan Bu. Amin ya, sudah. Amin. Jadi amin Pak. Dan ini sekarang ya saya penasaran nih dengan materi yang berikut nih, pembuatan peta konsep menggunakan MeMind ya. Ini kayak apa nih? Nah, sama-sama kita lihat Ibu Elin Nur Rahmawati MPD. Ini sahabat rumah belajar juga dari daerah Jakarta. Ya, terima kasih Bu Maria. Monggo Ibu, waktunya tidak terlalu banyak ya buat Ibu Elin Nur ya. Iya, tidak apa-apa. Jadi saya ini MeMind ya, ini kayak apa nih? Monggo Bu Erlin, silakan. Baik. Ya. Terima kasih atas waktunya Ibu Maria dan Pak Rahmat. Senang sekali bisa bertemu dengan Duta Rumah Belajar dari seluruh Indonesia dan sahabat rumah belajar dari seluruh Indonesia juga. Dan suatu pengalaman untuk saya dan kesempatan yang berharga sekali untuk saya membagikan sedikit materi yang saya bisa gitu ya. Dan pastinya bisa kita integrasikan dengan portal. Sebelumnya akan saya share screen terlebih dahulu.
Baik, selamat sore Bapak Ibu semua yang ada di seluruh Indonesia. Kali Selamat ini sore. saya ingin memberikan sedikit informasi aja gitu ya, informasi cara sederhana untuk kita membuat peta konsep tapi via online. Dan aplikasi ini juga sangat mudah dan materi-materinya bisa kita ambilkan dari sumber belajar atau dari buku elektronik yang ada di rumah belajar. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Elin Nur Rahmawati dan saya dari SMK Negeri 1 Depok Sleman Yogyakarta dan mapel yang saya ampu itu bahasa Indonesia. Jadi materi ini mind mapping ini gitu ya, pembuatan mind mapping ini sudah saya berikan ke anak-anak sebagai alternatif pembelajaran di rumah. Kalau biasanya di SMK saya kebanyakan menggunakan Google Classroom, tapi karena jenuh, kemudian saya arahkan mereka untuk ke portal rumah belajar dan ke media mind mapping menggunakan Mimind ini. Mengenai Mimind atau mind mapping gitu ya, pembuatan mind mapping ini sebenarnya sangat menolong sekali apalagi untuk anak-anak yang tidak suka membaca ya. Kemudian juga dengan menggunakan mind mapping mereka atau si pembuat gitu ya bisa memvisualisasikan ide-ide yang baru. Selain itu dengan membuat peta pikiran itu juga dapat meningkatkan daya ingat dan kreativitas. Nah, menurut penelitian, mind mapping ini juga bisa melatih kerja otak kanan dan kiri, gitu ya. Nah, ada berbagai macam aplikasi pembuat mind mapping, tapi di sini saya ingin mendemonstrasikan penggunaan Mimind aplikasinya. Saya akan ke web, ya. Untuk Bapak Ibu membuka Mimind, ya. Kemudian setelah membuka Mimind di Google di pencarian, Bapak Ibu bisa memilih Mimin CryptoBiz, ya. Bisa terlihat tampilan di layar Bapak Ibu. Kita klik saja. Ini dan Bapak Ibu bisa mendownload menggunakan Windows, Android, atau iOS. Nah, kebetulan laptop saya support hanya supportnya OS, jadi saya ke OS. Nah, ini sudah mulai, ya. Kemudian Bapak Ibu bisa buka, sudah Bapak Ibu download. Kebetulan saya sudah mendownload ini. Lanjutkan saja downloadannya. Nah, lalu muncul seperti ini. Lalu diklik I agree, lalu install. Caranya cukup mudah sekali. Ya, nanti akan langsung tampilannya seperti ini. Nah, ini mind mapping yang sudah kebetulan baru tadi, ya, baru tadi. Dan untuk memulai, Bapak Ibu bisa klik tanda plus di kanan atas. Nah, kemudian muncul. Jika Bapak Ibu baru pertama kali membuat tombol Elin. Share screen-nya belum kelihatan ya, Bu ya? Baik, saya ulangi ya. Terlihat Bapak Ibu? Nah, ya. Jadi saya ulangi. Untuk membuat mind mapping, Ibu Bapak bisa
mencari di kolom pencarian Google yaitu MiMine ya. Diklik saja, kemudian nanti muncul MiMine di paling atas. MiMine CryptoBiz. Nah, Bapak Ibu bisa klik MiMine ini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan Bapak Ibu bisa memilih aplikasi yang ingin di-download sesuai dengan laptop Bapak Ibu. Misalnya kalau saya itu laptop saya hanya supportnya Windows. Nah, jadi saya akan download Windows. Tapi mungkin Bapak Ibu ingin menjalankannya tablet atau HP, Bapak Ibu bisa mendownloadnya lewat Google Play. Ya, langsung saja dicari di kolom pencarian di Google Play atau Play Store. Ya, di Play Store itu ada MiMine juga. Nanti logonya seperti ini, seperti gambar seorang pria, siluet pria. Lalu untuk laptop Bapak Ibu yang supportnya untuk iOS bisa download yang sebelah kanan, paling kanan. Karena saya memakai Windows, jadi ini diklik saja. Nah, nanti akan downloadannya akan muncul di paling bawah ini. Ini akan otomatis tersimpan di file download. Ya, ketika sudah tersimpan, open. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Di agree, ya. Lalu diinstal. Cukup mudah dan nah, nanti akan muncul tampilan seperti sebelumnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih pertama kali membuat, nanti tombolnya hanya ini di tengah-tengah ya, hanya ada satu. Nanti ikonnya seperti ini, tombol plus ya, seperti di pojok kanan atas ya. Nanti diklik saja tombol plus ini. Ini artinya menambahkan. Kita klik saja. Mohon maaf Bu Elin, belum tampil terhide Bu sepertinya. Apanya, Bu? Tampilannya Bu. Oh, tampilannya ya? Iya. Oh, atau saya ulang lagi ya. Muncul tidak, Ibu? Iya, sudah Bu. Ya. Nah, ini ya. Jadi saya ulangi, silakan Bapak Ibu bisa mencari aplikasi ini di Google dengan tulisan MiMine ya. MiMine. MiMind. Nah, setelah itu nanti sudah bisa di-download sesuai dengan Windows Bapak Ibu masing-masing yang ada di laptop. Lalu pilih aplikasinya, lalu download. Kemudian nanti akan tersimpan di file download. Lalu Bapak Ibu bisa buka dan install. Nah, setelah terinstall selesai, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, tampilannya nanti tombol ini ada di tengah. Nah, karena ini saya sudah pernah membuat, jadi ada beberapa file di sini. Begitu ya. Nah, tinggal kita tambahkan saja untuk membuat mind mapping baru. Jadi kita tambahkan memakai tombol plus. Nah, lalu akan muncul tulisan new map. Nah, ini adalah judul yang nantinya akan muncul di mind mapping Bapak Ibu. Judul yang tengah, begitu ya. Nah,
Mungkin di sini saya ingin menuliskan judulnya Rumah Belajar. Saya buka. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini ada pilihan tema-tema yang bisa Bapak Ibu gunakan. Bisa, ini juga bisa diklik. Ada right. Kalau right nanti cabangnya ada di sebelah kanan. Kalau left nanti cabangnya ada sebelah kiri. Lalu up and down nanti cabangnya ada di atas dan di bawah. Begitu pula yang down dan up. Nah, di sini saya akan pilih yang left and right. Seperti itu. Kemudian setelah itu next saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Bapak Ibu bisa memilih warna palet yang Bapak Ibu sukai. Nah, di sini ada warna terang, ada juga warna yang soft, ada juga warna yang pastel. Nah, sesuai keinginan. Saya akan memilih yang ini, ya. Nah, ini bisa diganti-ganti lingkarannya ini, ya, sesuai dengan keinginan. Lalu diklik saja finish. Nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini sudah siap digunakan dan siap kita edit. Caranya kita bisa tuliskan di sini, ya. Kita bisa tuliskan di sini. Ketika mau mengedit, kita klikkan saja di kotak-kotak ini. Nanti akan otomatis muncul pilihan-pilihan yang melingkarinya. Nah, pilihan-pilihan yang melingkari sub-sub judulnya. Nah, ya. Kalau misalnya kita ingin merubah, kita tinggal klik saja. Di sini misalnya kelas maya. Misalnya di sini sumber belajar. Lalu di sini ada radio edukasi. Lalu di sini ada edu game. Lalu di sini ada peta budaya. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Dan ini fleksibel sekali, bisa dipindah-pindah. Nah, seperti ini. Semisal kita ingin menambahkan cabang di misalnya sumber belajar, Bapak Ibu bisa klik lagi kotaknya. Bapak Ibu bisa klik lagi kotaknya, lalu pilih yang child. Nah, pilih yang child. Nanti secara otomatis akan membuat cabang baru, ya. Misalnya di sini saya ingin menuliskan misalnya materi gitu ya, materi SMP. Nah, itu ya. Lalu saya ingin menambahkan lagi cabang di sini, pilih yang child. Materi SMK gitu ya. Itu untuk membuat cabangnya. Kemudian jika Bapak Ibu ingin menambahkan judul baru, judul utama baru seperti ini, Bapak Ibu bisa memilih yang sibling, ya, saudaraan. Nah, ini nanti akan muncul apa ini namanya bab baru, jadi kotak baru, ya. Mungkin saya ingin menuliskan apa ya, simpatik gitu ya, simpatik Kemdikbud. Nah, ini bisa di sini dicabangkan. Lalu misalnya saya ingin memberikan cabang lagi subbab, pilih yang child. Ya, di sini misalnya level 1. Lagi level 2. Nah, dan seterusnya, gitu ya. Lalu semisal ini ada pilihan lagi di sini. Teks ini ya, teks ini bisa Bapak Ibu gunakan
untuk menambahkan keterangan di bawah rumah belajar. Contohnya saya klik. Nah, ini bisa Bapak Ibu pilih ya, keterangannya mau di atas atau di bawah. Nah, kalau saya ingin di bawah, jadi saya pilih yang bawah seperti ini ya, tombol bawah ini. Klik saja. Nah, sudah muncul. Nah, saya ingin menambahkan Kemdikbud. Nah, ya. Misalnya saya ingin menambahkan Kemdikbud. Nah, ini nanti akan muncul keterangannya di sini. Nah, lalu ada lagi ketika Bapak Ibu ingin mengganti color-nya. Nah, ini bisa diklik. Nah, ini bisa diganti-ganti. Nah, sudah seperti itu. Lalu semisal Bapak Ibu ingin memberikan apa ya, membuat menjadi satu grup. Nah, ini diklik saja grup. Klik yang tengah, lalu grup. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi dikelompokkan dia tiap babnya. Lalu ini saya klik. Nah, ini sudah dikelompokkan tiap grup. Nah, seperti ini. Cukup mudah menggunakannya. Semisal ingin mengedit, nah tinggal diklik saja, nanti muncul seperti ini. Lalu nanti di sini ada gambar pena, tinggal diklik saja. Nah, ini nanti bisa diedit. Bisa diganti stylenya, ukuran tulisan, atau warna tulisan bisa diganti, gitu ya. Atau mau dibuat cabang, juga bisa. Begitu. Nah, sekarang terakhir cara kita menyimpan. Nah, diklik sebelah kanan atas titik 3 ini, kita klik saja, lalu kita ekspor. Ya, kalau save yang ini hanya untuk menyimpan sementara di sini. Jadi semisal Bapak Ibu belum selesai membuat mind mapping mereka bisa menggunakan tombol save yang ini, ya. Kalau shift S ini nanti akan diarahkan ke drive kita, ya, akan diarahkan ke penyimpanan di laptop kita. Nah, ketika nanti kita buka, nanti bentuknya langsung seperti ini. Nah, lalu jika akan kita buat menjadi gambar atau PDF, Bapak Ibu bisa menggunakan yang titik 3 lalu ekspor. Nah, di sini ada pilihan JPEG, PNG, PDF, atau yang mana. Nah, mungkin saya ingin memilih yang JPEG. Nah, klik saja. Langsung tersimpan otomatis di folder saya. Otomatis di folder saya dan bisa kita bagikan. Jadi siswa-siswa juga bisa menggunakannya di rumah. Tentunya yang kita harus melihat kondisi siswa juga. Kalau misalnya mereka terbatas, nggak kelihatan. Ini kelihatan tidak Bu yang ini? Sudah. Ini kelihatan ya. Nah, ini klik titik 3 ya untuk menyimpan. Lalu di ekspor. Nah, Bapak Ibu bisa pilih mau penyimpanan yang mana? JPEG, PDF, atau yang PNG. Nah, saya ingin memilih yang foto saja atau dengan format JPEG ini. Lalu kita klik saja. Nah, setelah itu nanti akan otomatis
bisa menyimpan di file Bapak Ibu di drive laptopnya. Di oke saja. Nah, karena ini sudah pernah saya simpan, saya replace. Nah, sudah selesai seperti itu. Nanti bisa kita buka di... Oh, ini tidak bisa terlihat ya. Nanti ini bisa laptop Bapak Ibu di file downloadnya. Nah, dan itu bisa dibagikan untuk siswa, ataupun siswa juga bisa membagikan ke kita, mengumpulkan tugas ke kita melalui PDF ataupun foto JPEG begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, cukup mudah. Nanti akan saya bagikan link untuk tutorial membuatnya. Nanti akan saya bagikan di kolom komentar. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin terlalu cepat, nanti akan saya berikan tutorialnya. Nanti insya Allah Bapak Ibu bisa mengikutinya lewat tutorial yang saya berikan. Begitu ya? Begitu Ibu Maria? Iya, begitu ya, Mbak. Wah, ini semangat sekali nih ciri khas Jogja ya. Lagi saya. Ciri khas Jogja. Nggih, matur suwun sangat ya, Mbak. Sudah mau berbagi. Teruslah berbagi. Jangan lupa di-share yang tadi itu tutorialnya. Baik, ditunggu. Ya. Ya, ditunggu selalu. Dan untuk pertanyaan kepada Mbak Elin ini nanti ya di akhir bisa juga di kolom chat Bapak Ibu hebat ya. Yang ingin bertanya silahkan di kolom chat saja. Kita lanjut ke pemateri kita yang terakhir di sore hari ini. Di tempat saya sudah malam ya. Ada Empok Daina Yusniarti ya. Yang akan memaparkan tentang pemanfaatan fitur PKB pada portal Rumah Belajar. Nah, silahkan nih, Mpok dari DKI Jakarta, Mpok Daina. Silahkan, Mpok. Iya, terima kasih Bu Maria. Boleh izin untuk share screen-nya, Bu? Silahkan. Dibantu ya, cek bagus ya. Siap, udah. Mohon maaf Bu Dina dan Bapak yang lain, mohon izin Bunda. Ini dikarenakan mungkin karena faktor waktu, jadi kami mohon dengan hormat Bu Dina nanti bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, nggih, Bu nggih, Mpok nggih. Mpok itu mohon maaf karena kami masih kita nanti masih akan mendengarkan sesi paparan dari DRB. Iya, Bang Blimang Adi. Dengan tidak mengurangi hormat ya Bu Dina. Iya, baik. Siap, terima kasih Bu atas pengertiannya. Kami aturkan waktu dan kesempatannya. Terima kasih Bunda. Ya. Sami-sami. Saya beri sani Mpok kalau mau ngomong. Jadi, ya, jadi oke, lanjut. Iya, terima kasih saya ucapkan atas kesempatannya untuk mempersingkat waktu. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, pada tema kali ini saya akan mengambil tentang pemanfaatan fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan pada portal Rumah Belajar dalam meningkatkan kompetensi guru. Iya. Sebenarnya boleh manggil saya Daina, boleh manggil saya Dina, karena saya memang dari Cianjur ya, tapi alhamdulillah tinggal di Jakarta. Biasa dipanggil Dina. Saya S1 dari Universitas Indraprasta PGRI dan melanjutkan profesi konselor di Universitas Negeri Padang. Dan saya mengajar bimbingan konseling di SMK Negeri 58 Jakarta.
Mantap. Silahkan lanjut, Bangga. Iya, lalu seperti yang kita ketahui PKB ini adalah pengembangan kompetensi yang dilakukan guru sesuai dengan kebutuhannya sehingga meningkatkan profesionalitasnya. Lalu untuk pendaftaran dari PKB ini bisa buka langsung di portal Rumah Belajar di belajar.kemdikbud.go.id. Meskipun PKB ini ada di fitur pendukung, namun tidak kalah pentingnya seperti fitur utama. Dan saya sangat semangat sekali mengikuti kegiatan pembatik ini. Saat ini saya masih menjadi sahabat Rumah Belajar dan semoga kita dimudahkan langkahnya untuk menjadi duta Rumah Belajar seperti halnya Bapak Ibu yang ada di sini. Seperti itu. Dan ini tampilan layar utama dari Simpatik. Dan alhamdulillah di Simpatik ini sudah banyak sekali peserta yang terlatih, ada 258.425 dengan 2.241 pelatihan dan sudah ada 31 penyelenggara. Lalu menurut saya sebenarnya untuk langkah pendaftaran dari Simpatik ini mudah, tapi di sini saya ingin berbagi bahwa jika kita mendaftar menjadi peserta dari Simpatik atau di diklatnya pembatik ini, buat saya ini menjadi langkah yang sangat besar. Saya memang belum lama menjadi seorang guru, namun alhamdulillah berkat dari program pembatik ini membuat saya lebih meningkatkan lagi kemampuan saya, tidak hanya sekadar modal usia aja gitu, usia muda, namun ternyata dituntut juga untuk bisa memiliki kompetensi dan teknologi untuk diimplementasikan ke dalam pembelajaran. Seperti itu, mungkin yang awalnya hanya tatap muka menjadi tatap maya, lalu sekarang harus bisa membuat video pembelajaran, bahkan memanfaatkan semua software yang dikenalkan oleh Rumah Belajar seperti itu. Namun di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu guru, bahkan ingin menambah motivasi sahabat-sahabat SRB. Jika di sekolahnya masih banyak Bapak Ibu yang belum mendaftar, saya harapkan kita kasih motivasi lagi bahwa di PKB ini tidak sekedar mendapatkan sertifikat, tapi banyak sekali ilmu yang bisa digunakan. Itu yang terjadi sama saya gitu. Meskipun pengalaman saya belum banyak, dan pemahaman teknologi saya juga masih kurang. Tapi dengan ikut pembatik ini, alhamdulillah saya mengenal orang-orang yang lebih memiliki kemampuan, lebih memiliki pemahaman tentang teknologi. Saya yakin Bapak Ibu mungkin di luar sana banyak yang lebih hebat, tapi sayangnya belum mendaftar pembatik sehingga saya bisa kepilih gitu di level 4 ini. Lalu untuk pendaftarannya memang yang tadi saya bilang cukup mudah, klik daftar, login, pilih pelatihannya, dan nanti langsung terkonfirmasi di akun Simpatiknya. Dan ini bisa diikuti baik oleh guru dan juga non-guru. Lalu, nah ini, nanti klik dari pelatihannya, pilih pelatihan terbaru, dan ini bisa dipilih, contohnya di sini, simak di webinar, klik selengkapnya, lalu klik daftar. Dan yang sudah ada pelatihan di sini bisa dilihat ada tanggalnya, siapa penyelenggaranya, lalu ada sertifikat juga yang diberikan. Dan untuk sertifikatnya ini adalah e-sertifikat. Nah, contohnya seperti ini. Ini salah satu diklatnya di Simpatik, ada namanya pembatik, pembelajaran berbasis TIK. Dan teknologi yang di sini pasti yang terbaru gitu, teknologi mengikuti perkembangan. Tidak hanya meningkatkan kemampuan, tapi kita bisa mendapatkan sertifikat dan bisa berkesempatan menjadi duta Rumah Belajar. Manfaat dari duta Rumah Belajar ini buat saya menjadi sangat semangat gitu, berbagi, kita mengenalkan. Seperti tadi, kita nggak cuma hanya berbagi tentang Rumah Belajar, tapi lebih memahami lagi teknologi yang ada, bagaimana memanfaatkan teknologinya. Karena saya juga baru tahu, oh ternyata ada di MyMind gitu untuk membuat mind mapping. Biasanya saya cuma pakai Canva gitu kan, udah ada template-nya. Dan alhamdulillah ternyata sebagai peserta pun sekarang saya akhirnya belajar lagi. Dan seperti itu gitu. Kita nggak bisa merasa puas dengan satu aplikasi atau teknologi yang kita punya aja. Tapi kita harus terus belajar. Dan kalau kita tahu, tidak ada salahnya kita untuk berbagi. Seperti itu. Dan ini langkah-langkah untuk menjadi duta Rumah Belajar. Alhamdulillah
kami sahabat SRB sudah melewati dari level 1, level 2, level 3, dan kami di tahap level 4. 3 level ini sudah kita lewati, kami melewati mulai dari belajar modul, ujian, bahkan sampai kami membuat ada hasilnya seperti itu. Dan sekarang langkah kami adalah mengenalkan atau mensosialisasikan rumah belajar. Tidak ada salahnya kita membantu pemerintah untuk mengembangkan produk Indonesia ini. Karena buat saya ini patut diperjuangkan, ini patut diperkenalkan. Karena semakin banyak yang mengenal, maka semakin banyak juga Bapak Ibu yang membuat konten, dan semakin besar juga gitu portal rumah belajar bisa dimanfaatkan. Karena memang beberapa konten SMK ini masih sedikit. Jadi saya sangat semangat sekali mengenalkan kepada Bapak Ibu guru. Apalagi saya di DKI Jakarta ini menjadi satu-satunya guru SMK yang lulus di level 4 seperti itu. Dan ini pengalaman saya selama ikut simpatik ada di YouTube saya, Dina Yusniati. Semoga bisa memotivasi Bapak Ibu untuk bergabung menjadi sahabat rumah belajar, ikut berbagi mengenai pengalaman dan kemampuan teknologi yang dimiliki. Kalau dari saya cukup singkat seperti itu, semoga bisa bermanfaat. Dan ini adalah sosial media saya. Saya di blogspot saya juga membagikan beberapa tutorial mengenai pemanfaatan teknologi dan lain hal sebagainya. Kalau dari saya, semoga dengan bergabung menjadi peserta pembatik bisa meningkatkan kemampuan kita lagi, bisa menjadi khasanah kita lagi sebagai seorang guru. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Maria. Hatur nuhun, Pok. Ya, jadi walaupun jadinya kayak dikejar ini ya, dikejar-kejar gitu ya, cepat sekali, tapi jelas suaranya, mantap penjelasannya. Ya, terima kasih. Jangan lupa teruslah berbagi. Ya, kenapa berbagi itu indah. Ya, saya tertarik nih tadi ini, jangan tidak merasa puas. Itu sama tuh kayak orang Bali bilang ya, khususnya di Gianyar sana, orang bilang every beginning is difficult. Jadi permulaan itu selalu terasa sulit. Tetapi begitu sudah mulai, susah mau berhenti ya. Jadi itu luar biasa tuh semangat SRB yang 2020 ini. Nah, bicara semangat ya, kita akan dibagi lagi, disuntik, dibagikan virus positif. Ya, semangat untuk kita dari Duta Rumah Belajar tahun 2017 Provinsi Bali. Siapa dia? Dia akan memperkenalkan dirinya sendiri ya, yang pasti ganteng, baik hati dan tidak sombong dan suka berbagi ya. Kata kuncinya di sini kan berbagi, berinovasi dan berkolaborasi. Ya, silahkan adik saya Bang Adi memperkenalkan diri sendiri. Yes. Suara saya terdengar, Bun? Jelas sekali. Jelas, oke. Atas kesempatan yang telah diberikan Bapak Ibu, karena ini juga waktunya sudah malam kalau di waktu Indonesia bagian timur. Sebelum saya mulai, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam rahayu. Baik Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan, saya Komang Rika Adi Putra. Jadi perkenalan sedikit dulu ya. Jadi karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, seperti itu ya. Walaupun ketika sudah kenal Bapak Ibu tidak sayang dengan saya, tidak apa-apa sebenarnya. Oke ya. Jadi nama saya Komang Rika Adi Putra. Saya adalah Duta Rumah Belajar Perwakilan Provinsi Bali tahun 2017. Jadi satu angkatan dengan Bu Maria di sini. Jadi kami di tahun 2017 angkatan pertama. Nah, saat ini saya aktif mengajar di SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar. Jadi saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, namun sejak 2019 itu saya diberi kepercayaan di sekolah itu menjadi kepala sekolah. Jadi
2009, 2019 saya adalah Kepala Sekolah SMK Kesatuan Bali Merdeka Denpasar sampai saat ini seperti itu. Nah, sedikit sharing Bapak Ibu terkait Duta Rumah Belajar seperti itu. Duta Rumah Belajar, jadi banyak sekali Bapak Ibu yang saya dapatkan ya, jadi banyak sekali yang saya dapatkan dari pelaksanaan rumah belajar ini atau Duta Rumah Belajar ini. Banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak bisa didapatkan oleh orang lain, seperti itu saya dapatkan di keluarga besar Duta Rumah Belajar ini. Nah, sebelumnya saya ucapkan dulu selamat kepada seluruh sahabat rumah belajar di sini SMK, seperti itu tingkat SMK sudah berhasil sampai di titik ini dan sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi saya melihat bagaimana perjuangan Bapak Ibu ya ketika di level 1 yang harus berjuang dari 61.000 ya kalau tidak salah 60 ribuan orang itu kemudian menjadi berapa 13 atau 14.000 dan terpilihlah di level 4 itu 30 orang ya 30 orang di masing-masing provinsi itu sangat luar biasa. Dan pergerakan Bapak Ibu di level 4 ini ya itu sangat-sangat saya acungi jempol Bapak Ibu ya. Jadi pergerakan Bapak Ibu yang setiap hari tidak henti-hentinya Vicon ya, jadi tidak ada Vicon dan sebagainya selalu melaksanakan video conference berbagi untuk seluruh guru-guru kita di Indonesia seperti itu sangat-sangat luar biasa. Kalau kita bandingkan dulu Bunia belum ada ya seperti ini ya, jadi benar-benar sukses teman-teman sahabat rumah belajar yang ada di seluruh Indonesia. Menyambung tadi Bapak Ibu, saya tidak ada paparan apapun ya, saya tidak ada paparan apapun, hanya sekadar memotivasi saja seperti itu. Jadi saya sampaikan tadi bahwa dengan adanya Duta Rumah Belajar ini banyak sekali kesempatan yang saya dapatkan Bapak Ibu. Ya, salah satunya itu tadi saya diberikan kesempatan untuk memimpin sebuah sekolah seperti itu walaupun usia saya masih relatif muda seperti itu. Jadi ada semacam kepercayaan yang diberikan kepada saya itu berkat dari Duta Rumah Belajar tersebut seperti itu. Itu salah satunya Bapak Ibu. Kemudian selain itu kesempatan menjadi Duta Rumah Belajar itu saya juga merupakan salah satu guru sekolah Indonesia luar negeri di Den Haag. Bapak Ibu kemarin dipilih 11 orang dari Sabang sampai Merauke seperti itu. Jadi kesempatan itu sangat-sangat luar biasa bagi saya, bagaimana tidak hanya saya mengenal karakteristik siswa yang ada di dalam negeri seperti itu, jadi saya juga dapat mengenal bagaimana sih karakteristik anak-anak yang ada di luar negeri seperti itu, ya yang masih mereka keterbatasan terhadap bahasa dan sebagainya seperti itu menjadi tantangan besar bagi saya Bapak Ibu seperti itu. Nah, lanjut Bapak Ibu, ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu di sini ya. Jadi ada dua hal yang selalu menjadi kunci bagi saya seperti itu bertahan sampai saat ini menjadi Duta Rumah Belajar. Itu adalah dua. Yang pertama itu adalah jangan lelah untuk belajar dan jangan lelah untuk berbagi seperti itu ya. Jadi motivasi terbesar saya saat ini itu adalah bagaimana saya melihat teman-teman Duta Rumah Belajar yang lain ya, mereka sangat aktif, mereka mengisi diri ya, meningkatkan kompetensinya masing-masing. Itu adalah motivasi terbesar saya sebagai itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika orang atau ketika Duta Rumah Belajar bisa A seperti itu, muncullah dalam pikiran saya, dia saja bisa, kenapa saya tidak seperti itu. Jadi itu adalah motivasi terbesar bagi saya, karena kami sama-sama di bawah istilahnya satu keluarga ya, Duta Rumah Belajar seperti itu. Jadi kompetensi yang kita miliki setidaknya itu harus mirip-mirip lah seperti itu. Walaupun saya tidak bisa nih menyaingin Kak Rahmat nih,
sangat tinggi jam terbangnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu yang apa namanya menjadi motivasi terbesar saya. Jadi tidak lelah untuk belajar. Ya karena saya lihat dari kemarin Bapak Ibu banyak sekali hal-hal yang baru yang saya dapatkan seperti itu, yang sebelumnya saya tidak tahu. Dari kemarin saya ikuti benar-benar full seperti itu. Saya mendapatkan ilmu baru seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan belajar. Kemudian yang kedua itu adalah jangan lelah berbagi. Jangan sampai ketika momen pembatik level 4 ini selesai, Bapak Ibu menghilang begitu saja. Itu yang mungkin tidak kami harapkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu walaupun nanti tidak terpilih menjadi duta rumah belajar, ya karena saya yakin sahabat rumah belajar ini adalah yang terbaik dari yang terbaik seperti itu. Ya, jadi kesempatan ini merupakan kesempatan yang langka. Tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan menjadi sahabat rumah belajar seperti itu Bapak Ibu. Sehingga tetaplah berbagi. Ya, karena ketika kita berbagi tidak ada ilmu yang berkurang. Ya, tidak ada ilmu yang berkurang. Malah ilmu yang kita dapatkan itu akan jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi itu dua kata kunci yang selalu yang selalu saya pegang Bapak Ibu ya. Jadi tidak lelah untuk belajar dan tidak lelah untuk berbagi. Dan Bapak Ibu tidak usah takut untuk bertanya itu ya. Jadi tidak usah takut untuk bertanya. Walaupun Bapak Ibu sekarang statusnya adalah sahabat rumah belajar atau saya statusnya adalah duta rumah belajar, itu saya tidak malu untuk bertanya. Saya tidak malu untuk saya mau berbagi seperti itu. Saya biasanya japri Cak Rahmat, Cak gimana caranya ini? Saya japri Mas Bang Denny ada di sini ya. Ada Bang Denny, saya japri. Banyak sekali kalau ketika saya sehari sebelum saya berbagi dan sebagainya itu saya ingin mendapatkan pengalaman dari mereka seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan takut untuk bertanya, jangan malu untuk bertanya seperti itu. Ya jadi itu hal yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dan terus berjuang, jangan cepat lelah untuk berbagi, jangan cepat lelah untuk belajar, tetap fokus pada apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini. Dan sebelum saya tutup, ini satu hal Bapak Ibu yang menjadi perubahan besar bagi saya ketika menjadi duta rumah belajar. Ya, jadi menjadi duta rumah belajar. Jadi sebelum menjadi duta rumah belajar, ya, jadi itu saya itu sebenarnya bukan guru, istilahnya guru yang apatis Bapak Ibu. Ya, jadi saya tidak terlalu mengikuti perkembangan seperti itu, terutama di TIK Bapak Ibu ya. Jadi karena fokus saya itu adalah bagaimana saya mengajar. Ketika mengajar saya mendapatkan uang. Itu adalah fokus saya sebelum saya menjadi duta rumah belajar. Saya pernah dalam sampai 2015 atau 2016 ya, sejak pertama saya menjadi guru 2013 sampai 2016, itu saya mengajar di 6 tempat sekaligus Bapak Ibu. Di 6 tempat sekaligus, ada SMK 2, ada SMA 1, kemudian ada perguruan tinggi 1, kemudian ada di bimbel ada 2 seperti itu. Jadi awalnya itu memang benar-benar ketika saya mengajar ya harus saya mendapatkan uang. Itu orientasi saya. Saya tidak pernah berbagi apa yang saya dapatkan ya saya untuk saya sendiri seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika saya menjadi duta rumah belajar, benar-benar perubahan yang luar biasa saya dapatkan seperti itu. Sehingga ketika menjadi duta rumah belajar, saya melepaskan beberapa seperti itu, dan saya fokus untuk bagaimana saya bisa berbagi untuk teman-teman guru-guru yang ada di sekolah saya sendiri, terutama ya, jadi sekolah saya sendiri atau mungkin pada khususnya itu ada di Provinsi Bali. Jadi belajar ikhlas terutama ya, jadi belajar ikhlas, karena apapun yang kita lakukan secara ikhlas itu pasti akan dibayar mahal oleh Tuhan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itu saja sih yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, dan mungkin saya share satu slide saja. 5 menit saja, saya ingin berinteraksi dengan teman-teman sahabat rumah belajar. Sudah. Siap. Bapak Ibu, siap. Bapak Ibu, saya punya satu
satu slide aja, Bapak Ibu ya. Oke, sebentar dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, tapi masih kosong. Masih OTW kayaknya ya. OTW ini. Masih OTW. Masih OTW ya. Siap. Nah, sudah. Oke, di sini ada tulisan tebak gambar Bapak Ibu ya. Oke, saya punya satu buah gambar untuk Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada potongan gambar Bapak Ibu ya. Kira-kira dari potongan gambar ini Bapak Ibu tahu enggak? Ini kalau saya buka secara keseluruhan, ini gambar-gambar apa? Kupu-kupu. Kira-kira. Kupu-kupu. Oke, yang lain? Kupu-kupu. Kupu-kupu ya. Jelas ya kupu-kupu ya? Jelas sekali kupu-kupu. Benar sekali. Ya, jadi kita lihat Bapak Ibu ya. Oke. Oke Bapak Ibu ya. Jadi gambarnya itu adalah gambar gajah. Seperti itunya itu kupingnya sudah ditato. Oke, tidak. Ini hanya sekadar intermezzo saja, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai manusia itu hanya bisa merencanakan apapun di dalam hidup kita ini. Tetapi semua yang menentukan itu adalah Tuhan, Bapak Ibu. Ya, jadi apapun yang kita rencanakan, lakukanlah yang terbaik, Bapak Ibu. Jadi jangan setengah-setengah. Kita fokus pada suatu hal. Nanti untuk hasil itu silakan nanti Tuhan yang akan menentukan. Apakah memang kita diberikan sebuah amanat besar oleh Tuhan menjadi duta rumah belajar atau tidak, seperti itu. Jadi kita fokus untuk untuk melaksanakan tugas-tugas kita, berbagi seperti itu. Jadi semuanya itu Tuhan yang akan menentukan. Jadi kita belajar ikhlas. Ketika kita sudah belajar ikhlas, saya yakin Tuhan akan menjawab semua atau doa Bapak Ibu. Itu saja sih, ya. Siap. Itu saja sih. Saya kembali kepada Bun, silakan Bun. Iya. Saya akhiri dengan Pak Mas Sandi dulu ya. Om Sandi, Sandi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu. Silakan Bun. Om Swastiastu. Namo Buddhaya ya. Matur suksma beli. Terima kasih. Oh, saya kayaknya fokus sama itu artinya yang kita lihat belum tentu ya dari luarnya. Dari luar belum tentu seperti itu. Nah, ini dari awal sama Pak Abduh, kemudian Adi lagi, semuanya berbagi ya. Kata kuncinya berbagi. Nah, saya punya mangga nih. Ya, sekarang mangganya baru dipetik dari rumah depan. Mantep, enak. Nah, mangga ini segini banyaknya. Ya, ada sekitar 10 buah. Kalau saya makan sendiri, kayaknya nggak habis-habis ya. Hari ini, tapi saya kepingin nih, keep sendiri nih. Ya, mangga ini saya peluk sendiri. Ya, kayak gini nih. Nah ya, saya peluk sendiri. Sehari saya makan satu, saking pelitnya. Ya, saya makan satu, besok dia berubah warna, dia agak layu-layu. Hari ini kan baru dipetik nih, besok dia layu. Lusa dia agak-agak keriput gitu ya. Besoknya lagi dia udah agak lembek ya, udah layu, udah nggak bagus. Sehari kemudian dia berubah warna, busuk, nggak bagus, nggak bisa dimakan lagi. Ya, saya mau bilang itu karena pelitnya saya. Ya, tapi seandainya mangga ini saya bagi ya ke Caca bagus satu, ke Beli Mangadi satu, Bang Denny 2 deh, Bang Denny biar diajarin. Kemudian Teh Irma, ya Teh Irma juga 2 deh. Nah, terus kalau saya bagi itu, Mangadi akan bilang matur suksma Bun. Caca akan bilang suwun yo Mbak Yuku, nah Mbak Yu, padahal Yora Ayu gitu ya. Terus Bang Denny juga bilang thanks sis gitu ya, biar keren gitu kan. Thanks sis, mugi-mugi ya semoga
berkahnya bertambah, dapat mangga lagi, kemudian nanti kalau dapat banyak nanti dibagikan ke saya. Pilihan sahabat rumah belajar yang hebat ya. Kita mau berbagi apa tidak ya? Apakah kita mau dapat mangga yang busuk tadi itu? Mangga yang busuk itu adalah omongan orang. Ya, orang akan bilang, wah pelit banget nih, makan sendiri. Tapi kalau kita berbagi, nggak ada yang kurang dari kita. Sebaliknya, kita akan dapat tambah ya. Doa, minimal ucapan terima kasih itulah doa buat kita. Jadi sekali lagi, teruslah berbagi. Kemudian ada dari tadi, saya mengutip lagi kata Pak Abdu dari Alvin Toffler, ya, continuous improvement, ya, teruslah berbagi. Duta Rumah Belajar itu hanya bonus, ya, tapi Ibu Elin bilang di luar sana banyak orang hebat. Saya bilang apa? Kita di sini yang hebat. Karena apa? Bapak Ibu, saya bilang hebat karena kita punya semangat. Semangat untuk berbagi, semangat untuk berinovasi, semangat untuk berkolaborasi. Ya, berbagi itu indah. Salam semangat dari Kupang, saya Maria Gloria Goretti, Rumah Belajar Maria Gloria Goretti ya, Duta Rumah Belajar di Nusa Tenggara Timur, angkatan 2017, SMK Negeri 7 Kota Kupang. Terima kasih, dan untuk waktu kita tidak memungkinkan lagi ya untuk kita game untuk pertanyaan-pertanyaannya. Gimana nih Cacak, bagus nih? Apakah ya untuk pertanyaannya bisa di kolom chat, nanti bisa dilanjutkan di grup ya, ada grup Telegram, ada grup WhatsApp ya, bisa dilanjutkan lagi. Untuk daerah Papua sekarang sudah jam 7:30, tempat saya 7:30. Silahkan, saya kembalikan lagi ya. Gimana nih kompakan nih? Mungkin bisa dijelaskan aja ya Bunda ya. Untuk di pertanyaannya atau di Telegram. Iya. Iya, kasih sudah malam Bunda juga di sana 6:30. Iya, demikian ya. Bapak Ibu, kita sepakat ya. Untuk pertanyaan-pertanyaannya kita lanjutkan di grup WhatsApp dan grup Telegram. Salam semangat luar biasa ya malam ini. Tadi Ibu bilang ya, Ibu Elin tuh yang bilang di luar sana banyak guru banyak orang-orang hebat. Ibu hebat Bu ya, karena apa? Ibu sudah berbagi. Saya mengutip kata Pak Gogot, orang hebat itu bukan orang yang bisa segala-galanya, bukan orang yang mumpuni, yang ahli dalam bidangnya, tetapi orang hebat adalah orang yang mau berbagi. Ya, seberapa banyak yang dia sudah bagi. Ibu sudah bagikan tadi, Ibu hebat ya. Mari kita sama-sama menjaga semangat ini karena tidak semua orang punya semangat. Sukses terus, Merdeka Belajar, belajar bersama Portal Rumah Belajar. Salam semangat. Salam Bunda. Ada foto-foto ya kita ya. Makasih Mom. Siap. Kalau mau foto silakan Bapak Ibu, saya yang foto aja enggak apa-apa. Tolong dibuka kameranya. Ya, Mom. Ini makan madu loh, Teh Irma. Aku mau. Saya hitung sampai 3. Bapak Ibu, saya hitung sampai 3 ya. 1. Dibuka kameranya Bapak Ibu. Oke, saya hitung. Oke, ini luar biasa. Semangat Bu Elin, Bu Dina, Pak Kar, oke saya hitung, Pak Jailani, Beli Komang, Bu Fitri, oke, Bu Ruth, Bu Rina, saya hitung 1, 2, 3, tahan. Terima kasih Bapak Ibu atas support dan juga kesediaannya tetap berada di ruang Pikon kita kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kami yakin pastinya masih banyak kekurangan, tapi semoga apa yang kita suguhkan kepada Bapak Ibu dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat meskipun itu sedikit. Baik Bapak Ibu, saya akhiri. Terima kasih Bunda, ini sudah menemani kami sejak siang tadi sampai malam di sana. Beli Mangadi, Bang Denny, Bu Irma, para pemateri, ada Bapak Jailani, ada Ibu Dina, ada
Ibu Eli, Elin. ada Ibu Fitri. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ini merupakan sesi pamungkas kita, sesi yang terakhir. Semoga kita bisa bertemu pada kesempatan yang lain. Amin. Baik Bapak Ibu, saya akhiri. Selamat malam, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat, Bu Maria, Pak Sama-sama, Komar. semoga sukses. Tugasnya Bapak Ibu SRB jangan lupa besok terakhir tanggal 21. Itu materinya yang tadi di-share ya. Sudah, sudah saya share di kolom chat. Bisa diunduh. Ya, silakan bisa diunduh. Terima kasih Bu Elin, luar biasa. Sun. Matur suwun. Sami-sami. Oh ya, matur. Monggo sedaya kemawon. Pamit rumiyin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua. Iya Bapak Kar, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rahmat. Sama-sama Bapak, ketemu lagi di sini. Kemarin di Papua. Matur suksma beli. Oh iya. Selamat malam Pak Kar. Ya Manalu. Di Kupang juga ada marga Manalu Pak. Teman saya. Bu, bagaimana Bu? Di Kupang. Di Kupang kenapa Bu? Ada juga yang marga Manalu Bapak. Oh iya, itu marga Batak itu Bu. Iya, banyak sekali orang Batak di Kupang nih. Iya Bu Maria. Salam kenal juga Bu Maria. Senang bisa kenal gitu, bisa bersilaturahmi dengan teman-teman, bisa saling berbagi. Iya Pak. Sampai jumpa lagi di lain waktu semua. Terima kasih Ibu. Saya mohon izin menutup roomnya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Mohon ya. Terima kasih. Sama-sama Bu Gloria. Matur nuwun.